Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hidup begitu, kebahagiaan terus. Lah kalau gitu apa harus sumpek? Enggak, katanya Markus. Meskipun hidup itu selemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia. Rumusnya bahagia simpel. Yang pertama pikiran. Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiranmu. Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpek urusan apa wae, tinggal kamu detailkan urusanmu apa. Uang habis, makalah belum selesai, dosen ngamuk-ngamuk, bapak kos nagih misalnya. Itu kan sumpekmu kan kamu bawa di sini. Itu detik ini juga bisa selesai itu semua, tinggal kamu geser caramu berpikir. Yo gampang lah rumusnya. Duit habis gampang, teman masih banyak. Ya ngampung-ngampung dikit makan tidak apa-apa lah, utang-utang dikit pasti boleh. Nilai jatuh, alah semester depan bisa diulang. Ya makalah kok belum jadi-jadi gampang, Google masih sedia banyak referensi. Jadi kan lebih simpel. Tergantung pikiranmu. Berarti apa? Sekarang ayo dinikmati. Atau paling tidak, sekarang kan sedang ngaji di masjid. Urusan makalah, urusan besok kuliah, urusan duit kan nanti kalau mau makan urusan. Jadi sekarang gak usah tak pikir itu. Nanti jatahnya mikir itu nanti kalau berhadapan dengan urusannya. Kalau sekarang ya mikir ngaji. Itu kan kamu terus jadi bahagia. Jadi tergantung pikir. Ada urusanmu berat, apapun beratnya tinggal alah sekarang mikir ngopi-ngopi dulu lah, ngerokok-ngerokok dulu santai. Lu iso bahagia detik itu juga. Jadi kebahagiaanmu itu tidak tergantung apa-apa di luar dirimu, tapi pikiranmu. Makanya sangat sedikit hal yang dibutuhkan untuk hidup bahagia dan semuanya ada dalam dirimu. Di mana itu? Caramu berpikir. Misalnya kamu, Pak, saya sumpek hari ini, Pak. Orang Indonesia itu loh terpecah dua. Ada kubu pro calon ini, kubu pro calon itu. Loh yang nyuruh kamu mikir itu loh siapa? Tidak ada orang yang nyuruh kamu ngomentari itu loh. Salahmu dewe kamu menyumpekkan dirimu dengan itu. Bahagialah. Banyak hal untuk dinikmati dan bahagia. Nah, itu rumus pertama ya, bahagia dari pikiran. Yang kedua, kebahagiaan akan lahir, hati-hati jangan dicantelkan pada hal di luar dirimu. Katanya Markus, kebahagiaan mereka yang ingin populer tergantung orang lain. Orang yang semacam ini tidak akan bisa bahagia. Orang yang ingin populer berarti dia butuh follower banyak, dia butuh jempol banyak, dia butuh dipuji, butuh dikomentari. Kalau sandaranmu bahagia ini, kamu akan susah bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak suka padamu. Ngaji ini mungkin yang suka banyak, yang tidak suka pasti juga ada. Kalau kamu sumpek dengan yang tidak suka, kamu tidak akan bahagia-bahagia. Kalau kamu sumpek dengan hatersmu, kamu tidak akan bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak cocok. Karena memang tipenya orang beda-beda. Jadi kebahagiaan orang yang ingin populer itu tergantung pada orang lain. Maka jangan nunggu populer dulu baru bahagia. Jangan nunggu dipuji banyak orang dulu baru bahagia. Bahagialah sekarang. Kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan akan diikat, berubah-ubah sesuai mood yang berada di luar kontrol mereka. Nah ini, kalau kamu ingin bahagia saat senang saja, kamu mungkin juga susah bahagia. Kenapa? Hidupmu kan banyak sumpeknya. Banyak alangannya, banyak rintangannya. Seneng wisuda, tidak lama. Besoknya sudah sumpek mikir kuliah lagi apa kerja.
Apa kawin, sumpek lagi. Ya kan? Ndak ada selesainya. Kalau kamu mengandalkan seneng, hidupmu itu ndak pernah seneng full 100%. Selalu ada bagian sumpeknya. Kalau kamu nunggu mood seneng baru bahagia, kamu mungkin ndak bahagia-bahagia. Alhamdulillah Pak, dapat uang banyak. Besoknya sumpeknya, duitnya buat apa? Terus gegeran, terus macam-macam. Ndak lama ternyata kalau bahagia itu mengandalkan seneng. Maka bahagia itu, katanya Markus, tirulah orang-orang bijaksana. Bahagia itu apa? Dalam kebebasan mereka dari segala keterikatan. Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu saja. Tidak usah diikat oleh apapun dari luar dirimu. Dengan pikiranmu saja sekarang kamu sudah bisa bahagia kok. Ngapain capek-capek nyari cantelan di luar? Jadi itu rumusnya bahagia. Pikiranmu. Yang kedua, jangan diikat oleh yang di luar dirimu. Dan yang ketiga, jalani hidupmu sesuai fitrah. Setiap makhluk hidup akan utuh. Berarti menemukan kebahagiaannya saat mengikuti jalan dalam alamiahnya sendiri. Jadi jalannya sendiri yang alami. Ya kayak tadi loh, ya kalau lapar ya makan, haus ya minum, simple. Jalan-jalan hidup yang simple, ndak rumit-rumit. Kamu akan bahagia. Ndak usah target macam-macam untuk bahagia di luar diri kamu. Nanti akan sumpek sendiri, ndak ketemu-ketemu bahagianya. Nikmati hidupmu, jalani hidupmu sesuai fitrahmu. Ndak usah pakai semboyan. Pokoknya Pak, saya ndak akan kawin sebelum kaya, itu bikin sumpek sendiri. Ya kalau memang ada calonnya, cukup segalanya, ya nikah saja. Saya Pak, sebelum 29 ya, itu kan banyak yang begitu. Ndak usah lah, bikin rumit sendiri. Pokoknya kalau cocok sesuai apa-apanya jalan, ya nikah saja, ndak masalah. Itu hidupmu akan utuh. Oke, yang tadi kebahagiaan. Sekarang menghadapi kesulitan yang kita sebut rasa sakit. Katanya Markus, saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu yang menyakitimu, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun kau mau. Kalau kamu disakiti orang, sebenarnya orang itu tidak bisa menyakitimu kalau kamu tidak mau sakit. Pak, orang itu bikin aku mangkel ya Pak. Salahmu sendiri mau mangkel. Mbok kamu ndak usah mau jengkel, nggak usah mau mangkel kan, ndak jadi dia membuat kamu jengkel. Dia membuatmu jengkel karena kamu mau jengkel. Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Ndak ada orang bisa menyakitimu, ndak ada orang bisa mencurangimu, nggak ada orang bisa menaklukkanmu kalau kamu sendiri tidak mau. Jadi katanya Markus, raih kembali kesadaranmu, panggil kembali dirimu, dan bangunlah sekali lagi. Kini akan kau sadari bahwa yang mengganggumu hanyalah mimpi. Pandanglah kenyataan ini sebagaimana engkau memahami mimpimu. Ya silahkan sekarang didaftar apa yang membuatmu sumpek, membuatmu sakit, membuatmu merasa tak berdaya, membuatmu merasa lemah. Semuanya pasti tidak real. Semuanya bukan sesuatu yang nyata. Hanya permainan pikiranmu dalam tanda petik. Nilai jelek, ya nilai jelek itu kan fakta, nilai jelek selesai. Dia
Tidak harus menyakitimu bahwa kamu besok akan ngulang kuliah lagi sehingga nilainya jadi baik. Ya diulang saja tanpa harus merasa sakit kan bisa. Diputus pacar Pak, itu sakitnya luar biasa. Ya wis putus, ya putus saja. Lah kok enak, aku yang diputus kok terus aku merasa sakit. Kan double berarti. Kamu mutus aku ya sudah, tapi aku tidak sakit kok. Wah itu lebih gaya. Iya. Jadi sakit atau tidak itu kan kamu yang bisa ngatur. Pedih hatimu itu dirimu sebenarnya. Tidak bisa engkau membuatku sakit hati, itu tidak bisa. Kamu sendiri yang mau dihinggapi rasa sakit itu. Ada orang maki-maki kamu kayak apapun, kalau kamu tidak tersinggung kan tidak ada apa-apa. Saya tersinggung loh Pak. Lihat salahmu sendiri tersinggung. Kamu tidak tersinggung itu bisa lah, kok milih tersinggung. Itu kamu milih rasa sakit. Itu maunya Markus. Jadi tidak, sakit atau tidak itu sebenarnya kuncinya di kamu. Terus tak seorang pun dapat kalah, baik di masa lalu atau di masa depan. Bagaimana orang bisa kehilangan apa yang ia tidak miliki? Yang sering membuat kita sakit kan dua hal ini. Harapan dan kekecewaan. Kecewa itu kan karena masa lalu, harapan itu karena masa depan. Masa lalu dan masa depan itu dua hal yang tidak kita pegang sekarang, tidak kita miliki sekarang. Loh, lah kok kita bisa disakiti oleh sesuatu yang kita tidak punya? Kok kita bisa kalah oleh sesuatu yang tidak ada? Masa lalu itu kan tidak ada, sudah lewat. Masa depan itu nanti belum terjadi. Nah kok kita bisa kalah oleh itu, katanya Markus? Harusnya tidak. Jadi kekecewaan dan harapan itu jangan sampai membunuhmu. Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada jangan menyakitimu. Hidupmu kan di masa kini. Dia tiba-tiba menyakitiku Pak, aku tiba-tiba diputus. Kapan? Tadi. Oleh sudah tadi aja, sudahlah. Nah iya kan? Kan berarti masa lalu itu. Meskipun 1 jam yang lalu kan sudah jadi masa lalu. Meskipun putusnya tadi sore jam 5, kan kamu sudah masa laluku itu kan? Iya. Oke, jadi jangan mau disakiti oleh masa lalu dan masa depan. Berpikir yang positif. Kayak di kalimat terakhir itu, adalah nasib burukku semua ini terjadi padamu. Padaku sebenarnya itu. Kita kan sering mengeluh begitu. Aduh nasibku kok jelek ya. Katanya Markus jangan begitu. Bilang saja nasibku baik. Adalah nasib baikku. Di mana nasib baiknya? Meskipun ini terjadi padaku, tapi aku dapat menanggungnya tanpa rasa sakit. Baik itu kehancuran di masa kini maupun ketakutan akan masa depan. Kalau kamu ada masalah apapun, jangan mengeluh. Bersyukurlah bahwa alhamdulillah aku masih kuat menanggungnya. Masih diberi kekuatan untuk menahannya. Nah, itu lebih positif. Jadi, sakitilah aku, injak-injaklah aku, jajalah aku, tapi aku kuat. Alhamdulillah aku. Kalau kamu nyari yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti, mungkin tidak bisa. Kamu hidup di dunia yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti itu. Bikinlah dirimu kuat menghadapi masalah dan rasa sakit. Maka segalanya akan selesai. Jadi, jangan mau disakiti. Jangan mau itu bukan untuk orang yang menyakiti, tapi untuk dirimu sendiri. Jangan kamu terima rasa sakit itu, maka kamu tidak akan sakit. Nah, ini rumus yang kedua. Rasanya sih memang berat, tapi lama-lama dilatih mungkin bisa.
orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar, itu mungkin mereka mampu melakukan ini. Kalau besok kamu jadi pemimpin labil, mudah sakit, mudah tersinggung, mudah marah, mungkin kamu tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Kamu harus punya daya tahan terhadap rasa sakit. Kamu harus kuat mendengarkan, kuat melihat, kuat membaca, kuat memahami, tanpa harus reaktif karena rasa sakit. Nah, itu